Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang hari ini kita bisa berjumpa di dalam kasih Kristus. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, sore hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Tetapi kita baca sampai 35 saja. Saya mulai dengan ayat yang ke-25, Bapak Ibu nanti 26 dan seterusnya kita bergantian, nanti ayat 35 kita baca bersama-sama. Saya mulai ayat yang ke-25, Bapak Ibu. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang kamu tulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 28. Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34. Dan membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Sama-sama, 2, 3. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, bagian yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-25, saya beri judul "Tidak Cari Firman Tuhan." Walaupun pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ahli Taurat ini mengatai Yesus dengan sebutan guru. Ya, seolah-olah dia jadi murid, Yesus jadi guru. Seolah-olah dia mau belajar kepada seorang guru. Pertanyaannya itu, bagaimana, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini bagus ya. Tetapi tujuan dari pertanyaan ini hanya untuk mencobai Yesus, bukan untuk betul-betul mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan pada masa kini adalah sangat langka. Ya. Firman Tuhan itu tidak mudah kita jumpai. Ada banyak orang yang ada di mimbar, tetapi yang disampaikan adalah idenya, pikirannya, bukan pikirannya Tuhan. Padahal di luar sana ada banyak orang yang sedang mau menjatuhkan setiap orang Kristen. Kalau orang Kristen ini tidak mengerti firman Tuhan,
maka dengan mudah kita akan dimakan, Bapak Ibu. Gereja setan di Surabaya bukan hanya satu, Bapak Ibu, banyak. Dan setelah saya mendengar kesaksian orang yang pernah menjadi anggota bahkan pengurus dari gereja setan, mereka itu yang diincar bukan orang di luar Kristen. Karena mereka tahu bahwa kalau di luar Kristen tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Justru target yang utama adalah orang Kristen. Bahkan hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan, orang Kristen, gereja-gereja yang besar, yang terkenal itu menjadi target utama. Setelah saya melihat kesaksiannya memang cukup jago untuk menjatuhkan orang Kristen. Terutama orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Sangat mudah untuk dijatuhkan karena mereka hanya mengandalkan logika. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara sekalian harus waspada. Mimbar ini banyak diisi banyak orang. Tetapi Bapak Ibu harus melihat yang disampaikan itu isi hatinya Tuhan atau idenya orang itu. Ya. Perhatikan baik-baik, kita tidak bisa menghalangi, ya, sekalipun gembala di tempat ini memberikan kesempatan kepada hamba Tuhan, tapi gembala kita tidak mungkin bisa memagari. Kalau idenya yang dikeluarkan bukan idenya Tuhan, sulit kita membendung. Kita harus waspada, Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan ini yang penting sebagai pegangan kita. Kalau firmannya salah, kita akan mudah terjebak. Ya. Di luar sana ada banyak yang sedang menyorot kita untuk dijatuhkan. Mereka caranya, kalau saya dengar kesaksian mereka pakai logika. Ya. Jadi kalau tidak kuat imannya kepada Tuhan Yesus, mudah untuk diseret. Ya. Mereka pakai logika, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang kesulitan, mereka ajak, apa kesulitanmu? Mereka bantu kesulitannya. Ya. Tapi beda kan dengan kita. Kalau ada orang kesulitan, mari kita berdoa. Ya. Ini yang menjadi kelemahan kita. Sehingga mudah sekali orang-orang Kristen ini diseret. Ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita mewaspadai. Terutama generasi-generasi muda itu, mereka ditarik dengan mudah, mereka diajak, mereka dipenuhi segala kebutuhan hidupnya, apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi kesulitanmu. Mereka tidak bicara tentang Tuhan, enggak. Selama 3 tahun mereka diberikan satu kenikmatan dalam hidup ini. Baru nanti, kalau setia 3 tahun, baru naik kelas. Baru mereka tahu. Ternyata Alkitabnya beda sama kita. Setan bebel. Baru tahu. Ya, tapi kan sudah terlanjur masuk. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Ahli Taurat ini bertanya pada Yesus dengan tujuan untuk menjatuhkan Yesus, bukan untuk mengetahui kebenaran. Ya. Ada banyak orang hanya untuk menjatuhkan saja, bukan benar-benar ingin memahami kebenaran. Dan Bapak Ibu tahu, Matius pasal 11 ayat 25 mengatakan, kebenaran itu tersembunyi. Tidak semua orang bisa mengetahui kebenaran. Oleh karena itu,
Kalau kita mendapatkan kebenaran, berarti kita terpilih. Tuhan bukakan. Kalian adalah orang yang spesial, orang yang dipilih Tuhan untuk mengerti kebenaran. Kita masuk bagian yang kedua. Yesus menjawab kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana, kata Yesus. Ya. Ayat 27 jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ahli Taurat yang ngomong. Ayat 28 Yesus menjawab, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang diungkapkan oleh ahli Taurat itu kata Yesus, benar itu. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Tapi bukan teori, praktek. Yesus katakan, perbuatlah demikian. Diperbuat, bukan hanya didengar, dimengerti. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Bukan hanya kita paham, tetapi kita melakukan. Harus dilakukan Bapak Ibu. Kalau itu hanya ada di dalam otak kita, dalam pikiran kita, tidak berbuahkan apa-apa. Dan ahli Taurat ini pandai, dia ngerti. Isinya Taurat itu cuma 2 sebetulnya. Kalau semua diringkes jadi satu, itu isinya cuma kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Cuma 2. Tapi cuma ngerti, tidak dilakukan. Kalau Yesus mengajar kita, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Sebetulnya apa bentuknya itu? Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 itu pertama kali pengikut-pengikut Kristus itu dikatakan atau disebut sebagai Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Lah Kristus datang ke dunia menurut Matius 20 ayat 28, dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kalau kita ikut Yesus, kita disebut Kristen. Kalau ikut Yesus berarti kita ikut apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus melayani, bagaimana kita tidak melayani? Katanya Kristen. Kita ikut Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, seharusnya semua orang Kristen itu melayani, bukan hanya untuk yang pintar bermain musik saja, bermusik, yang pintar main gitar, bukan hanya yang pandai multimedia saja yang melayani Tuhan, tetapi yang mau disebut pengikut Kristus. Dan pelayanan itu bukan hanya ada di gereja. Kalau pelayanan di gereja itu terbatas Bapak Ibu. Batasannya apa? Batasannya kalau Bapak Ibu datang ke sini, kemudian Bapak Ibu ngenjreng begini, 2 jam berhenti selesai. Ya. Apakah Yesus mengajarkan melakukan tugas pelayanan itu cuma 2 jam? Yesus pernah mengatakan, meletakkan kepala saja aku tidak bisa. Karena apa? Pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus itu 24 jam. Jadi artinya kalau kita mengikut Kristus, maka kita lakukan apa yang Yesus lakukan. Ikut melayani. Ya.
Jawaban Yesus ini sangat jelas. Kalau mau memperoleh hidup kekal harus melakukan tindakan kasih kepada setiap orang yang butuh pertolongan. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa orang yang menganggap apa yang saya kerjakan itu seperti pekerjaan orang bodoh. Ya. Saya melayani orang di sana jauh, ya, di desa. Jadi Bapak Ibu pasti akan berbeda. Mungkin kebiasaan saya dengan kebiasaan orang kota pasti akan berbeda. Tentu karena saya kalau boleh disebut pendeta desa. Ya, bukan pendeta kota. Saya ini pendeta desa. Jadi pasti apa yang saya sampaikan selalu harus yang sederhana. Karena orang desa kalau dikasih bahasa-bahasa Yunani, bahasa Ibrani, pesta 1000% tidak ngerti. Opo itu? Ya. Oleh karena itu saya tidak akan bicara itu. Terbiasa saya bicara yang sederhana saja, ya. Karena latar belakang saya pendeta desa. Kata dosen saya pernah juga di tempat ini, Ibu Lani, ya, itu dia berkata, kalau pendeta desa tugas di kota biasa, nyaman, ya, dan memang betul saya rasakan nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Tapi pendeta kota tugas di desa sakit, dan memang ada banyak pendeta yang saya undang untuk tugas di tempat saya di Malang Selatan. Mereka kalau sekali saya undang datang, undangan yang kedua macem-macem alasannya. Wes ta, maaf Pak, penuh Pak, jadwal saya sudah penuh. Padahal kalau khotbah di kota gini semangatnya luar biasa. Ya, puji Tuhan, kalau saya sudah bisa menikmati. Jadi kalau saya di kota enak saja, tidak ada masalah. Karena saya biasa di desa, ya, biasa mobil saya kecelep, biasa surung-surungan mobil, dongkrak, ya biasa itu. Ya, kalau dorong mobil terus disiram, ya rodanya ini muter, ini kesiram, gitu. Lumpurnya itu nyiram sini, biasa itu, tidak apa-apa. Ya, kesulitan-kesulitan itu biasa-biasa saja. Jadi kalau kita ke kota aman, lihat, saya bisa merasakan AC di sini ya toh. Kalau di desa kan gue ini terus, ya panas. Tapi puji Tuhan, gembala kita bisa tidur di lantai di sana. Ini luar biasa. Ya, tidak banyak orang yang bisa. Sekalipun dia gembala, tapi tidur di lantai di sana. Ya, kita akui, gembala kita luar biasa. Berikan tepuk tangan buat gembala kita. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 29, bagian yang ketiga. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawab pada ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya dalam keadaan setengah mati. Ya, nah, ini gambar orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Kemudian ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ya, kebetulan kata Yesus.
Ia melihat orang yang sudah sekarat itu, tetapi apa? Ia melewatinya. Jadi kalau yang sekarat di sana, dia kelihatan lewat sini, nggak lewat sana. Imam, Bapak Ibu. Perhatikan, ini imam. Ya. Kemudian ayat yang ke-32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, oh ada orang yang dia lewat seberangnya juga. Orang Lewi itu adalah salah satu suku di Israel dari 12 suku yang tugasnya di Bait Allah. Melayani jemaat untuk menyampaikan kepada Allah. Itu tugasnya orang Lewi. Jadi ini jabatan yang penting-penting. Imam Lewi. Yang 33, lalu datang seorang Samaria yang dianggap orang Samaria ini orang kafir yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perhatikan ayat ini, gambarnya dia mendatangi orang yang sedang terluka itu, dia kasih minum, dan ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Itu orang itu naik keledai, orang Samaria itu, ya. Tetapi yang luar biasa, setelah orang itu dirawat, dikasih anggur, dikasih minum, diminyaki, dibalut luka-lukanya, dinaikkan ke keledainya. Apa akibatnya? Akibatnya dia tadi naik keledai, ya, sekarang nuntun keledai. Paham Bapak Ibu? Yang mau saya katakan, orang yang mau menolong orang itu selalu bisa berkorban. Sekalipun ini disebut orang Samaria, orang kafir, orang yang berdosa, bukan orang suci. Dari peristiwa ini, ya, kita lihat ayat 35 apa yang dikerjakan oleh orang Samaria. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, dan rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi bukan hanya dia membalut lukanya, bukan hanya dia menaruh di atas keledai kemudian dia harus menuntun keledainya, tetapi dia mengeluarkan hartanya untuk supaya orang bisa merawat selama dia pergi. Artinya pengorbanannya full, komplit, umpama STMJ komplit, ya. Pertanyaannya yang ditimbulkan, satu, mengapa Yesus bercerita tentang 3 orang yang dinyatakan identitasnya, yaitu imam, Lewi, orang Samaria? Jabatannya suci-suci itu, imam, Lewi, suci. Nah, yang Samaria orang berdosa, kafir. Kenapa? Kalau ini sampai diceritakan kepada kita oleh Yesus, karena orang yang menganggap dirinya suci, orang yang menganggap dirinya kudus, seringkali itu cuma jabatan. Tidak ada wujudnya. Ya. Tuhan tidak melihat jabatan seseorang dalam
kekudusan gereja. Yang dilihat adalah tindakan nyata. Engkau sebagai orang Kristen tapi nyatanya apa? Apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen? Apakah kalau kita melihat orang yang perlu ditolong kita cepat-cepat minggir? Pura-pura enggak lihat, padahal tahu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita pahami. Seringkali kita itu kalau dengar rasan-rasanya itu pembantu-pembantu di perumahan itu, rasan-rasanya begini, wih, jeraganku kon werengpol, padahal Kristen. Loh, berarti mereka itu memahami harusnya orang Kristen itu baik. Jadi mereka itu menjadi sebuah pertanyaan dalam rasan-rasan pembantu dan pembantu itu. Padahal Kristen. Ayo Bapak Ibu saudara sekalian, kita sadari pelayanan itu bukan hanya ngenjreng begini. Ya. Tetapi kita lakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat di mana kita berada. Bukan menjadi tanda tanya malahan. Ya. Bukan Bapak Ibu. Orang itu kalau sama orang Kristen itu kameranya itu gede banget. Ya, diperhatikan orang Kristen ini. Kelakuannya diperhatikan. Spesial. Orang Kristen itu spesial. Perhatiannya orang di sekitar kita itu lebih kuat kalau orang Kristen yang diperhatikan. Oleh karena itu, kalau saya mengobati orang-orang di desa, walaupun bukan orang Kristen, ya, kemudian menjadi sembuh, kalimatnya itu luar biasa. Iya terang ae, wong sing ngobati wong Kristen. Paham ya kalimat itu? Mereka tidak heran kalau orang Kristen yang seharusnya dilakukan, itu betul-betul dilakukan. Makanya mereka dengan puskesmas tidak percaya blas. Karena tidak ada nyatanya mereka ke puskesmas itu. Tidak ada perubahan dalam kesehatannya. Tapi kalau kita yang orang Kristen ngobati mereka menjadi nyaman, mereka menjadi sembuh, mereka menjadi sehat, mereka menjadi punya pengertian. Kadang kita datangkan dokter di sana untuk melakukan seminar. Supaya masyarakat di tempat itu mengerti, oh kalau sakit ini karena ini. Ada banyak orang sakit tapi buta. Tidak pernah tahu, wis opo jadi dokter. Tidak zamannya itu. Orang yang sakit harus mengerti kenapa aku sakit. Kalau aku sakit ini harus apa? Apa yang dilakukan? Apa yang enggak boleh? Apa yang boleh? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita ada di satu tempat, kemudian tidak berbuat apa-apa bagi masyarakat, apa kata orang? Iki Kristen cap opo? Oleh karena itu, walaupun di sekitar saya ada banyak orang-orang fanatik, ya, tapi sampai sekarang kami tidak ada yang mengganggu. Tidak ada. Kami jalan lancar. Karena apa? Gereja ada di tempat itu menjadi berkat. Tanggal 23 Januari kita akan mengadakan Natal. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang mau hadir
Monggo. Kita akan adakan Natal di tepi pantai. Ya, di tepi pantai. Dan Natal itu akan dihadiri semua. Ya, bukan hanya orang Kristen, orang Muslim pun datang untuk bersukacita karena Yesus lahir menjadi juru selamat dunia. Ya, mari kita kalau punya kesempatan hadir. Tanggal 23 Januari itu hari Jumat, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir yang pelayanan. Kalau tidak salah, menurut Gembala, Jumat itu ditiadakan di sini pelayanannya. Sampai doa malam pun dihentikan sementara. Nah, nanti supaya bisa bersama-sama ke tempat kami di desa. Nanti Bapak Ibu yang bisa hadir di sana boleh melihat, ya. Kami bisa mengajak mereka untuk bersukacita karena Yesus hadir di tempat itu. Dan mereka boleh bersorak-sorai meninggikan nama Yesus. Ya, sebenarnya pertanyaan yang kedua, apa yang Yesus kehendaki dengan menceritakan tindakan 3 macam orang yang melihat orang yang menderita di tengah jalan itu? Apa yang ingin Yesus kehendaki dalam menceritakan ini? Ya, supaya kita melakukan juga apa yang seperti dilakukan orang Samaria itu. Apalagi kita ini sudah dicap sebagai pengikut Kristus. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, apa kata orang? Iki Kristen cap opo. Oleh karena itu kami Genesis Church di Pantai Kondang Merak, kami mengobati pasien-pasien di sana. Sekalipun mereka bukan orang Kristen, kami tetap memperhatikan, kami periksa, kami kunjungi. Ada yang kakinya itu mau dioperasi, diputus, tidak bisa datang untuk periksa. Saya harus turun dengan jalan yang tidak mudah. Kami kunjungi sampai ke rumahnya untuk memeriksa dan memberikan obat. Kami lakukan. Itu pelayanan. Dari hati yang paling dalam, saya melayani dengan hati, bukan dengan kekuatan saya. Oleh karena itu, seberat apapun saya kerjakan. Dan inilah yang ingin Yesus melihat kita sebagai pengikutnya melakukan. Bukan mengerti, bukan hafal, tapi lakukanlah. Yang melihat jangan dilihatkan orang, tidak perlu. Yang melihat Dia, Tuhan kita. Pertanyaan yang ketiga, kalau kita sudah melayani di gereja, Pak, apakah perlu juga kita melakukan kehendak Yesus untuk melayani orang-orang yang membutuhkan kita di luar sana? Saya sudah katakan ya, Dia datang ke dunia untuk melayani. Jadi kalau kita ikut Yesus, sekalipun kita ini sudah bertugas di gereja, kita harus tetap melayani. Siapapun orang itu, ya, tidak peduli Bapak Ibu. Dia harus menikmati kasih yang kita sudah terima dari Tuhan kita. Kita sudah terima kasih itu. Kita ini tidak baik-baik banget loh, tapi kita ini dipilih. Ya, kita terpilih. Roma 9 ayat 11. Sebelum lahir, Yesus sudah pilih.
Kita ini belum lahir sudah dipilih Tuhan. Padahal kelakuan kita ini bejat. Apa hebatnya kita ini? Kalau kita sudah terpilih seperti itu, walaupun kita ini tidak benar, berarti kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kalau kita sudah dapatkan kasih itu, mengapa kita tidak mau bagikan kasih kita kepada orang lain? Dunia membutuhkan kasih. Ada banyak anak muda yang hancur hidupnya karena tidak mendapatkan kasih. Komunitas-komunitas yang beraliran jahat, mereka tahu kelemahan orang-orang yang bermasalah ini. Mereka membutuhkan perhatian, mereka membutuhkan kasih, sehingga mereka direbut dari Tuhan. Karena di luar sana mereka mendapatkan kasih yang nyata, bukan teori. Ada banyak kasih itu dinyatakan hanya di mimbar, tapi di tempat praktek, di sekitarnya tidak ada, kosong. Mari kita sebagai anggota Genesis Church, kita bedakan dari tempat lain. Kita mau lakukan, kita layani. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu saya masih punya perusahaan, mobil saya baru. Ya. Begitu saya dapat mobil baru, ya, bukan mobil biasa, mobil premium. Langsung saya bawa ke pantai. Tugas saya. Mereka tidak bisa naik kendaraannya karena habis hujan. Mobil yang mau masuk ke tempat kami meleset, tidak bisa. Mereka telepon, Pak, kami tidak bisa ke sana, mobil kami terjebak lumpur. Wow. Mobil saya kan Isuzu MUX dengan roda yang tahu-tahu itu. Lumpur-lumpur kita hajar, tidak ada masalah. Jadi saya kemudian turun, saya jemput. Itu mobil saya dalam, kakinya bekas lumpur-lumpur itu masuk. Habis itu jemaat rasan-rasan. Sungkan aku montore anyar ledok tok. Ya. Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak orang yang mau mobilnya dibuat seperti itu. Tapi saya tahu Tuhan yang saya layani itu mencucurkan darah untuk menyelamatkan saya. Apa artinya pengorbanan yang saya lakukan itu? Enggak ada artinya dibandingkan pengorbanan Yesus. Ada seorang tua, ibu-ibu yang habis keluar dari hutan, ketemu saya ajak ikut mobil. Orang yang ada di dalam mobil, istri saya apa, menutup hidungnya semua. Full AC. Orang yang ibu-ibu tua ini habis keluar dari hutan, saya ajak sama-sama. Bapak Ibu, kasih tidak memandang siapa, jabatannya apa, dari mana asalnya. Enggak.
Yesus seringkali mengubah tradisi dengan sengaja melewati tempat orang kusta itu sengaja dilewati. Tempat orang Samaria sengaja dilewati. Karena dalam Yesus tidak ada sekat. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada tembok-tembok pemisah, tidak ada. Mari kita sadari. Ya, bagian yang keempat. Apakah firman tersebut cukup kalau kita sudah dengarkan saja seperti saat ini? Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu. Ya, firman itu bukan hanya untuk didengar, tapi firman itu untuk dilakukan. Kita tutup dengan ayat-ayat yang terakhir, ya, karena Bapak Ibu mungkin sudah mulai ini teriak, ya. Matius 25 ayat 43. Ketika aku seorang asing, kamu enggak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu enggak melawat aku. Ayat 44, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, kapan? Maka Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Yang terakhir, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita sadari bersama, kalau selama ini kita hanya mendengar kebenaran itu, tetapi biarlah hari ini kita bukan hanya mendengar, tapi kita lakukan dalam hidup kita. Inilah ungkapan hati kita Tuhan. Lewat pujian ini, biarlah kami curahkan isi hati kami. Tidak pernah kami menyesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Walaupun lewat lembah air mata, kami akan menyaksikan kemuliaan-Mu itu dinyatakan dalam hidup kami. Haleluya Yesus.